Ada lagi monggo? Saya Pak. Oh nggih monggo dia. Kontennya kenapa namanya bisa Banyumas? Iya, kenapa ya namanya? Minum dulu ya dia. Enggak, kita hurufnya santai aja lah. Orang itu kan suka bingung, datang ke Banyumas, Banyumasnya mana? Pasti kan begitu. Karena kalau kita datang ke Banyumas pasti alun-alun itu maksudnya wilayah mana itu? Sudagaran ya. Alun-alun itu. Terus pasar itu masuk mana itu? Kedungter bukan? Bukan ya. Jadi Banyumas itu terdiri atas Sudagaran, Kedungter, Pekunden, Kejawan. Jadi sebetulnya tidak ada wilayah geografis yang bernama Banyumas. Kalau Babat Solo, kita tahu Babat Solo itu ya dari desa bernama Solo yang kemudian dipilih oleh Belanda. Ini juga pinternya Belanda. Belanda itu pada waktu Honggo-Wongso mau bikin pusat, jadi pindahnya dari Kartosuro ke Surakarta, kan mau di Tolowangi itu, di yang sekarang menjadi Taman Sriwedari itu, kan di tengah kota Solo itu. Itu Belanda tidak mau. Akhirnya dimituskan bahwa di situ tuh ini akhirnya pindah ke Desa Solo. Desa Solo itu adalah desa yang dilewati oleh alur Sungai Bengawan Solo. Alur pada waktu itu, alur transportasi dan perdagangan itu kan lewat sungai. Jadi Belanda pinter untuk mengatakan ini itu menyetujuinya di Desa Solo. Karena jalur transportasi penambangan era sejak zaman Majapahit itu kan kalau tidak salah itu penambangan nomor 19 jalur transportasi pada waktu itu. Jadi kota Solo berasal dari Desa Solo. Desanya masih ada. Kemudian dijadikan keraton. Keratonnya adalah tinggal diganti seperti Kyoto menjadi Tokyo. Ya. Jadi dari Kartosuro menjadi Surakarta. Cuma dibalik aja itu. Nah, Banyumas dari mana? Banyumas itu tidak dari nama wilayah karena kita tidak menemukan di mana desa Banyumas. Karena ketemunya ya desa Kejawan, desa Kedungter, desa Sudagaran, desa Pekunden. Konon Banyumas itu berasal dari nama sungai. Sungai itu bermula dari sumur Banyumas itu. Di mana sungai Banyumas itu? Menurut Mbah Gito Pekunden, sumur Banyumas itu mengalir dari belakang kecamatan itu, sumur Mas itu, ke selatan lewat depan Masjid Agung, lewat baratnya alun-alun, lewat itu sudah diuruk menjadi jalan itu, ngidul, terus ke arah tenggara. Nah ke arah tenggara, terus balik lagi ke arah barat laut. Nah barat laut itu nanti di pertemuan Sungai Banyumas dan Sungai Pasinggangan. Jadi nama Banyumas diambil dari Sungai Banyumas itu. Sungai yang bermula dari Sumur Mas. Sumur Mas itu ada sejak zaman Kadipaten Selarong sebelum menjadi kota Banyumas. Nah, di dalam Babat itu dituliskan jelas bahwa Adipati Merapat itu dipindah ke Kejawar, katanya melewat wangsit. Kalau kamu ingin kekuasaanmu itu berumur panjang, jangan meneruskan kekuasaan di Wirasaba, tapi pindahlah ke Kejawar. Nah, tepatnya di mana Kejawar itu? Ada di barat laut desa Kejawar. Jadi wangsitnya itu begitu jelas. Saya kadang bingung, ini wangsit apa niat tapi pakai alibi, pakai legitimasi. Wong itu kan sebetulnya pulang kampung loh. Anak dari Kejawar diangkat jadi Bupati Wirasaba, ingin memindah kekuasaan ke kampung halamannya. Pakai bilang wangsit ya. Yang bisa kok lembaga itu ya Pak. Ya, jadi tempatnya itu begitu jelas.
ancer-ancernya ke Jawar arah barat laut. Di pertemuan Sungai Banyumas dan Sungai Pesinggangan di Pegunungan sekarang itu, di tempat tidak jauh dari pohon tembaga tumbuh. Pohon tembaga itu yang sekarang di makam Tembagan itu, perbatasan Pegunungan dan Kalisumur. Ada pohon tembaga di situ. Pohon tembaga itu versinya Mbah Gito itu pohon yang satu-satunya di dunia dikembangkan oleh Balai Pelestarian Pertanian itu ya tidak bisa dikembangkan karena tidak berbuah, karena tidak berbuah tidak berbiji, karena tidak ada bijinya tidak bisa dikembangbiakkan. Terus pernah katanya dari Balai Penelitian itu menggabungkan antara serbuk kulitnya, populasi apa gitu ya, kultur jaringan apa ya, serbuk kayunya, serbuk kulitnya itu dikawinkan dengan daunnya. Katanya kalau normal itu daunnya itu akan tumbuh akar, akar itu akan menjadi batang dan hidup. Tapi ternyata pohon tembaga itu tidak. Nah versi yang Mbah Gito lagi, Mbah Gito itu sekarang usia 86-87 tahun. Pada waktu Mbah Gito kecil masih cari jangkrik, itu di makam Tembagan itu, pohon tembaga itu yang sebesar itu, sebesar dekapan orang dewasa. Tapi setelah berpuluh tahun sudah punya cucu, punya buyut, Mbah Gito sudah 87, besarnya ya masih segitu juga. Dan yang aneh lagi, ketika kemarau itu seluruh daun itu gugur menjadi kayu mati. Tapi begitu hujan turun, semi lagi. Cuma yang saya penasaran, ketika Banyumas berdiri 1571, itu kan 450 tahun yang lalu. Kalau Wangsit itu mengatakan bahwa di pertemuan Sungai Banyumas dan Sungai Pasinggangan di tempat tumbuhnya pohon tembaga, ancer-ancer itu kan mestinya pohon yang sudah terlihat. Nggak mungkin pohon baru tumbuh segini menjadi ancer-ancer kan? Berarti zaman tahun 1571, berarti pohon itu sudah besar. Dan sampai sekarang umur Banyumas 450 tahun, berarti pohon itu kan mungkin usia sudah setengah abad gitu. Jadi bayangan saya mungkin pohon itu pada waktu menjadi ancer-ancer ya 50 tahun lah. Nah sekarang sudah 450, berarti 500 tahun. Pohonnya ya masih sebegitu-begitu saja. Nggak nambah. Malah justru pohon yang menaungi itu, pohon Nagasari itu, malah katanya Mbah Gito, ya sudah berulang kali tumbang, sudah berulang kali mati. Tapi si pohon ini malah masih seperti sebegitu saja, tidak tambah besar. Seperti beringin itu sudah tambah besar tuh. Kalau ratusan tahun kan beringin mungkin sudah gede banget. Itu segini lah paling. Cuma kemarin pada waktu heboh akik, pohon itu mau punah karena yang datang ke situ pasti mau motong dahannya untuk ganti batu. Jadi digosok itu menjadi ali-ali. Karena pada waktu itu Mbah Gito cerita katanya ada dukun Tionghoa yang nginep di situ, itu mengatakan, "Ya nggih Mbah, gimana pohon ini bisa tumbuh? Wong itu aslinya itu batu giok kok." Jadi menurut penerawangan dukun Cina itu batu giok. Cuma oleh orang awam itu dilihatnya seperti pohon, aslinya batu giok. Jadi gimana mungkin batu itu belum membesar? Ngoten Mbak Adia. Jadi dari nama sungai. Anehnya sekarang, jadi begini. Ini Sungai Banyumas, ini Sungai Pasinggangan. Pertemuan itu. Nah, Sungai Banyumas yang asli itu sudah teruruk tanah karena pada waktu yang pertama pembangunan alun-alun itu di 727. Terus Rawa Tembelang itu kan diadirkan melewati Kali Gawe. Pirsa Rawa Tembelang ya. Rawa Tembelang itu adalah dulu di kidul alun-alun sampai kemudian ke wilayah yang sekarang menjadi rumah sakit. Namanya kan sekarang Dukuh Tembelang. Jadi dulu itu adalah rawa-rawa. Rawa-rawa yang menampung sungai-sungai dari Kejawar itu. Ada 5 sungai yang masuk ke rawa itu. Cuma Yudanegara II itu pinter. Masa
di depan kekuasaan saya, di depan kadipaten, saya melihat wilayah kumuh. Rawa itu kan pasti kumuh, sumber penyakit dan sebagainya. Akhirnya dibikinlah sungai untuk membuang aliran rawa itu ke Serayu. Jadi Kali Gawe yang ada di barat masjid itu disebut Kali Gawe karena sungai yang dibuat. Dikeringkan itu apa namanya, rawa, dan kemudian menjadi lahan pertanian, dan hari ini menjadi lahan penduduk. Nah, anehnya adalah sungai yang benar itu sudah tertutup tanah. Pertemuan itu dari Sungai Banyumas dan Sungai Pasinggangan, sekarang orang mengenalnya, habis pertemuan itu disebut sebagai Sungai Banyumas. Jadi orang Pakunden Kalisube kalau menyebut nama Sungai Banyumas, ya sungai yang setelah pertemuan itu. Setelah sungai yang asli itu sudah hilang, tertutup tanah. Tapi tahun 80-an, kata orang-orang situ, itu di pojok Pasar Karangturi, di pojokan yang rumahnya Joglo itu dulu sering ada mata air di situ. Jadi mungkin itu mata air dari Sungai Banyumas yang masih agak cetek. Jadi belik, jadi ketika kemarau katanya digali untuk sumber air minum.